Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Asesmen Teknik Tes. Berikut mini project kami yang berjudul tentang tes intelijensi BINET dengan beranggotakan kelompok Dea Octavia Tobing, Enda Mia Maria Brusihotang, Joyce Faulina Brubangun, dan Dina Media Berkumbaren. Kami dari kelas BK Reguler D 2019 dengan dosen pengampu mata kuliah Asesmen Teknik Tes yaitu Bu Sofia Mawada SPSI MPSI. Nah, apa itu intelijensi menurut BINET? Kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan tersebut telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk melakukan autokritik atau mengkritik diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu biografi dari Alfred Binet, tahun 1857 sampai 1911. Lahir pada 8 Juli 1857. Ayahnya adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang pelukis. Bekerja sebagai Associate Director and Research pada Laboratorium Eksperimen Psikologi. Tahun 1894, ia menjadi direktur pada laboratorium tersebut hingga meninggal. Tahun 1881, pemerintah Prancis mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua anak masuk sekolah. Pemerintah meminta BINET untuk membuat sebuah tes yang dapat mendeteksi anak mana yang terlalu lambat secara intelektualnya. Bekerja sama dengan Louis Medition Terman dan Theodore Simon, BINET melakukan revisi pada skala kecerdasan dan menerbitkannya pada tahun 1908 dan 1911. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan kemampuan yang diungkap. Yang pertama ada pengertian verbal atau verbal comprehension. Yang kedua kemampuan angka-angka atau numerical ability. Yang ketiga penglihatan keruangan atau spatial visualization. Yang keempat kemampuan penginderaan atau perceptual ability. Yang kelima ingatan atau memory. Yang keenam ada penalaran atau reasoning. Yang ketujuh ada kelancaran kata-kata atau words fluency. Selanjutnya, apakah tujuan dari tes ini? Tujuan tes BINET yaitu digunakan untuk mengetahui skor IQ seseorang mulai dari usia 3-15 tahun. Tes BINET dipergunakan untuk mendeteksi anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental atau kecerdasan terbelakang. Sehingga dari hasil tes BINET bukan hanya skor IQ yang diperoleh, namun juga didapatkan usia mentalnya. Keunggulan dari tes BINET ialah dibuat mengukur berdasarkan teori modern. Yang kedua, mengukur secara objektif kemampuan, pemahaman, dan penalaran seorang anak. Yang ketiga, tes intelijensi BINET ini dilakukan berdasarkan basis individual. Peneliti dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian murid. Adapun kelemahan dari tes BINET ini yang pertama, aspek yang dianut dalam tes yang berbasis teori BINET ini terlalu umum. Yang kedua, bahwa kecerdasan ditentukan secara lahir dan tidak dapat diubah. Bernard mengatakan, selain gen yang bertanggung jawab, kecerdasan juga ditentukan oleh perawatan otak prakelahiran, lingkungan, serta pendidikan. Yang terakhir, skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan dan akan menemui kendala bila dikenakan pada anak dengan gangguan atensi karena beberapa instruksi yang tidak boleh diulang. Prosedur dan administrasi tes BINET. Prosedur 1. Perangkat yang dipakai, alat tes Stanford Binet, lembar jawaban, buku pegangan, buku kunci, norma, pensil, dan ballpoint. Yang kedua, tester dianjurkan untuk menyusun kotak Stanford Binet untuk memudahkan penyajiannya. Yang ketiga, tester tidak dianjurkan untuk menghafalkan instruksi, namun harus memahami petunjuk tes. Dan yang terakhir, stopwatch yang disiapkan dianjurkan yang tidak perlu berisik. Yang kedua, adapun administrasi dari tes BINET yaitu 1. Jika jawaban testi benar, beri tanda plus dan tanda minus saat jawaban salah pada tiap sub-soal. Yang kedua, tuliskan jumlah jawaban benar pada kolom. Yang ketiga, ketika testi mampu menjawab dengan benar tiap sub-soal pada satu soal, beri tanda plus pada kolom sebelah kiri soal.